Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi itu Yun dipanggil oleh kepala penjara. Sambil minum kopi mereka berbincang-bincang, dan di akhir perbincangan itu si kepala penjara berkata, "Di sel 9 ada seorang pembunuh bernama Huang yang berusaha bunuh diri, ganas, dan selalu berusaha melukai napi lainnya. Mulai hari ini sampai dieksekusi, ia akan dipindahkan ke selmu. Aku mau kau mengawasinya. Kalau kau lengah dan dia bunuh diri, kami akan menuntut pertanggungan jawab darimu." Yun kemudian menceritakan hal itu kepada teman-temannya, dan mereka sangat keberatan. Bahkan salah seorang berkata, "Huang bukan manusia, dia adalah setan." Saudara-saudara, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita sama seperti Huang. Kita juga seperti setan. Tapi Yesus menyelamatkan kita saat jiwa kita sekarat. Kita perlu berbelas kasih dan memperlakukan Huang seolah-olah dia adalah Yesus sendiri. Kata Yun menjelaskan. Akhirnya semua dapat menerima kehadiran Huang. Saat masuk ke sel Yun, kaki dan tangan Huang dirantai. Pergelangan kakinya terluka sampai tulang-tulangnya terlihat dan badannya sangat bau. Saat Huang masuk, semua orang dalam sel Yun menyambutnya dengan senyuman. Kemudian mereka menyusun barang-barang Huang di samping kasurnya. Yun meminta Huang untuk tenang, kemudian ia menyobek bajunya dan mencelupkannya ke air. Dengan lembut Yun membersihkan kotoran dan darah kering di wajah, mulut, dan pergelangan kakinya, kemudian membalutnya. Huang merasakan kasih dan penerimaan dari Yun. Kemudian Yun mengatakan bahwa Yesus mengasihinya. Pada waktu makan, Yun dan teman-temannya menyisakan makanan mereka yang sangat sedikit untuk diberikan kepada Huang. Malam harinya, saat Yun akan menghabiskan mantaunya karena sangat lapar, ia berhenti makan dan menangis ketika Tuhan berbicara di hati kecilnya. "Aku mau mati untukmu. Bagaimana kau menunjukkan bahwa kau mengasihiku? Jika kau melakukannya untuk saudaraku yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku." Yun langsung membungkus sisa mantaunya untuk diberikan kepada Huang. Saat menerima mantau itu, Huang berkata, "Mengapa kau begitu baik padaku? Aku ini seorang pembunuh. Bahkan keluarga dan tunanganku pun telah membuangku. Mengapa kau begitu mengasihiku?" Saat itu juga Yun mengatakan betapa Huang berharga di mata Yesus. Kemudian secara tak diduga Huang berkata, "Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi aku, orang berdosa ini." Hari itu Huang yang terbuang diselamatkan karena ia sangat berharga di mata Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat anak terhilang yang penuh dengan noda dosa memutuskan untuk kembali kepada Bapa, hati Bapa melonjak kegirangan. Adakah seorang yang hina di sekeliling kita, yang terbuang dan butuh pengharapan? Beritakanlah kepadanya pengharapan yang baru. Sampaikan bahwa Yesus mengasihinya dan ingin menyelamatkannya karena dia sangat berharga. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berikanlah aku kesempatan yang tepat untuk menceritakan tentang kebaikan dan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitarku, terutama kepada mereka yang saat ini sedang terhilang dari hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.